Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummati ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini tanggal 31 Mei 2023 saya daerah Muhammad Burhan akan memberikan materi praktek penanganan penyakit pada hewan ternak ruminansia, terutama pada domba, artinya domba. Jadi pelajarannya ini adalah satu, katakanlah kita mendiagnosa, kemudian mengobati. Kemudian karena ada sekitar objek ada sekitar 15-an nanti bagi siswa itu melakukan kegiatan pemeriksaan secara fisik. Nah, nanti diberikan obat sesuai dengan kebutuhannya. Contohnya katakanlah ini kita periksa, contohnya seandainya katakanlah penyakitnya kembung, contohnya kita obati sesuai dengan ilmu yang kita miliki, dengan pengalaman yang kita miliki, pengobatan kembung. Nah, nanti contoh katakanlah ada yang infeksi pernafasan, kita berikan obat infeksi pernafasan. Kemudian nanti seandainya katakanlah ada yang diare, kita berikan, seandainya itu infeksi pencernaan, kita berikan antibiotik dan obat suportif dari utama-utamanya infeksi pencernaan. Dan nanti seandainya sehat, kemudian kita lihat rekodnya dia pernah dikasih obat cacing atau tidak, pernah kasih vitamin atau tidak. Nah, kemudian kalau seandainya 2 bulan sebelumnya dikasih obat cacing, kita beri obat cacing sesuai dengan dosis, paham ya? Nah, kemudian selebihnya seandainya sehat tapi nafsu makan untuk kurang atau bagaimana, untuk meningkatkan imunitas dan nafsu makan kita berikan vitamin, contoh seperti itu. Nah, nanti ini untuk memulai saya akan memberikan contoh pemeriksaan fisik diagnosa terhadap penyakit pada domba ini. Ini kelihatan sakit. Nah, ini kita lihat dulu, ini mohon dipegang karena ada termometer, ada ya. Ini lihat, jadi shoteng didekatkan. Ini ya, saya lihat, kamu kan yang dikasih pelajaran dekat. Jangan tangannya jangan begini. Jadi tangan itu kalau begini jadi pemalas nanti. Nah, ini lihat nih. Ini dari sini dulu. Jadi ini dari moncong hidung atau cermin hidung ini kering. Berarti ini tandanya demam. Paham ya? Ini moncong hidung kering. Berarti tandanya demam. Nah, paham ya? Kemudian lihat lubang hidung. Lubang hidung ini ada kotoran. Ada kotoran dan ada ingus. Masih ada, ini berarti ada infeksi pernafasan. Udah demam, ada infeksi pernafasan. Kemudian kita lihat air liurnya normal. Nah, kita lihat gingiva atau gusi. Gusinya ini pucat. Ini kemudian anemia. Ini pucat ini. Bukan masalah warna ya. Memang warna kulit, tapi ini tidak pink. Nah, ini giginya pucat. Paham ya? Lihat mata. Mata, jadi kita harus objektif, ada sedikit kotoran. Karena memang sakit. Ini lihat. Bilateral atau unilateral? Dua-duanya. Berarti ini memang artinya sakit. Karena kalau hanya satu, mungkin hanya iritasi atau karena mungkin penyebab lain infeksi salah satu. Tapi kalau dua-duanya ada kotoran, itu akibat katakanlah gangguan sistemik dari dalam tubuh. Nah, paham ya? Dari situ. Nah, kemudian setelah itu kemudian kita ukur suhu tubuh. Kita ukur suhu tubuh. Kita cocokkan antara tadi kalau dari moncong hidung jelas itu kan demam karena kering. Lihat suhu tubuh. Ini sampai bunyi. Masih jalan terus, 37 jalan terus. Normalnya ini kalau domba itu maksimal 39,3. Maksimal di antara 37,9 sampai maksimal 39,3 tergantung keadaan. Ini kalau dari rabaan saya tanpa diukur termometer ini demam. Sinkron dengan moncong hidung yang kering. Tetapi untuk lebih meyakinkan kita ukur suhunya. Tapi ini kalau suhu di sini 38,8 tidak sinkron dengan moncong hidung. Tapi ini tetap demam. Jadi patokan saya akhirnya rabaan saya sama moncong hidung. Ini tidak, tapi nggak apa-apa, harus objektif. Kemudian karena ini lihat perut
Nah, perut ini memang kalau namanya hewan ruminansia itu pasti lebih besar di kiri karena kiri ada rumen. Cuman untuk lebih meyakinkan kita lihat apa gerak rumen. Jadi kita lihat rumen seperti ini. Dia menghadap ke sana Pak Apik, jadi ini akan saya tekan gerak rumen. Kalau langsung agak turun, gerak rumen. Rumen kita tekan begini, nggak boleh pakai kaki karena sakit. Ini. Tapi tidak boleh dipaksa kalau jadi sampai dia relaksasi sampai tangan kita begini. Jadi ini kalau normalnya dalam hitungan 5 menit ini ada dorongan 5 sampai 7 kali dorongan. Kalau secara nanti Asep mempraktekkan. Ini masih ada. Cuman ini jelas di hari. Karena langsung saya tanpa pakai stetoskop ini udah kerasa ada suara lihat saya kan yang stetoskop ini cuma saya nggak lihat kotoran kotorannya ini ya, tapi ini ada gangguan pencernaan, ada ini ada gangguan pencernaan. Ini gerakan peristatiknya sangat tinggi, dengarkan ini. Gerakan peristatik itu gerakan khusus sama suara air. Tapi kalau gerakan rumen masih normal, makanya nafsu makan bagus. Dengar, ada suara nggak? Suara air. Ya. Suara air agak kenceng sama gerakan agak kenceng gerakan peristatik. Dengar nggak? Ada. Dengar, ada? Ya. Jadi seperti itu. Jadi ini kembungnya karena kembung pencernaan. Jadi harus dicari. Kalau dia lagi tekan nggak bisa lagi tekan. Ini sampai ditekan sampai stetoskop ini nyentuh saluran pencernaan. Nah ini. Nah, ini asli. Kita cari sampai ketemu. Kalau tekan nggak bisa. Kalau tekan kita dengarnya dengar perut itu. Jadi sampai menyentuh. Nah, jadi kalau pemeriksaan gitu harus jeli sampai kita benar-benar yakin, karena tidak ada orang ahli. Yang ahli ketika kita mau data selengkap mungkin. Nah ini sekarang ketahuan. Jadi ini terjadi meteorismus, jadi gas terlalu banyak. Jadi kalau diindikasikan ini indikasi dari kembung. Tetap ini kembung. Ini faktor adalah faktor kembung, ini mah kembung. Nah, ini adalah kembung. Nah, untuk meyakinkan kita harus coblos. Minta kanul 18B. Harus kita coblos. Sama siapin ini bobot sekitar 40 kilo. Siapin sulfatrim, tapi udah turun 35 itu nggak apa-apa. Ini kasih sulfatrim 3,5 mili. Sulfatrim injek 3,5 mili, siapin obatnya. Kemudian kalau ada tiamin B1, ada vitamin B1, ini 1,5 mili, campur sama multivit nggak apa-apa, sama-sama multivit 3 mili, kemudian dikasih penurun panas kontrakol. Nanti mohon nanti diirigasi air hangat dikeluarkan, nggak apa saya kotor biarnya, kasih contoh diirigasi sampai benar ambil air hangat. Air hangat Pak. Ember rumah itu. Air hangat. Nuletikan ini Pak. Udah, Mas. Obat. Oh ya, coba dulu sama kapas. Ini kita untuk meyakinkan. Jadi hanya infeksi pencernaan biasa atau kembung. Karena semua kasus infeksi pencernaan itu pasti mengakibatkan nafsu makan tuh turun. Semua kasus pencernaan, mau kembung, mau diare, semua sama.
ini harus tegak lurus. Tegak lurus harus kena. Nah ini kita kalau sampai kena benar kena. Nah ini ada, ini ada. Cuma enak ini, tapi kalau ini agak susah kalau nggak ahli. Kalau gampang ini. Cuman di sini saya menyentuh langsung dekat domain, tetapi tidak menyentuh. Jadi menyentuhnya ingesta atau menyentuh isi. Di sini saya ringan tapi menyentuh susah, tapi menyentuhnya menyentuh udara. Ini lihat, kan ini kan keras. Paham? Kalau ini, nah, kalau ini embuk. Cuman kalau ini kalau nggak ahli ya agak berbahaya. Jadi mana kapal sepuluh? Nah, saya suka terima. Jadi ini saya coblos. Bismillahirrahmanirrahim. Harus benar kena. Nah. Ini udah kena. Apa buktinya kena? Buktinya kena, tapi nggak ada keluar gas. Buktinya kena udah keluar cairan saya kan. Tapi suaranya. Apa sebatin? 3,5 mili. Ini kena. Kena gas. Saya yang sini. Tidak, yang penting pakai alkohol. Enggak. Jadi ini cenderung infeksi pencernaan karena enggak ada gas, hanya suara peristaltik. Kedengar sama saja gini juga kedengar. Jadi ini bukan kembung, ini murni infeksi pencernaan karena enggak ada gas keluar. Ini saya yakinkan 3 kali. Kalau seandainya ini kembung, itu langsung keluar gas dan bau. Baunya biasa ini enggak. Memang infeksi pencernaan. Nah, ini enggak apa-apa. Jangan takut. Nah ini saya 3 kali ya. 3 kali tempat yang berbeda enggak ada. Cairan normal ada. Tapi suara peristaltik itu berarti kan infeksi pencernaan. Nah. Pak Abang yang pakai Sufatrim? Sufatrim bisa. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ini Sufatrim tulisnya. Ini cara nyontek. Ini. Nyontek harus kalem. Bismillah. Akan dorong ke sini ya. Berat. Nah gini. Ini harus paham, Sep? Iya. Dan sekarang motivate katakan dulu. Kalau 4 mili aja, jangan nggak teman. Takut saya kan leher. Tapi nanti tetap diirigasi nanti barangkali konstipasi juga bisa kan, sembelit gitu. Apa ilmu? Kontrako. Urus. Ya harus pakai feeling. Kalau cantik mainnya ya tidak apa-apa ya. Nyontek itu nggak sakit, nggak ngamuk. Kalau ini tidak boleh kasar. Ini kontrakol. Yang satu lagi motivate 3 mili sama tiamin 1,5 mili. Kenapa tiamin? Karena ini peristaltiknya tidak normal. Tiamin bisa tuh. Ambil dulu. Mentala dulu ini biarin. Nanti ambil saya suntik lagi. Ambil dulu tiamin. Ilmu biar tahu. Masyarakat tahu ya. Jadi kalau kasus gini tiamin penting masyarakat. Satu untuk langsung makan langsung. Kedua untuk normalkan peristaltik khusus. Mana air? Ini tidak diindikasikan kembung. Ya apa adanya aja. Kalau kita kan usaha soal ilmu. Kalau maha sebut tidak kan urusan Gusti Allah. Tapi kita harus objektif. Kalau memang kembung ya nggak kembung. Kalau usah dipaksakan harus namanya kembung gitu. Jadi dari dokter itu harus ilmiah. Jadi biasa jujur apa adanya. Ini apas. Lagi biar ini. Ini biar tidak pincang, ini diangkat gini caranya. Nah, ini kalau mau canggih gini. Saya sendiri juga bisa ini. Contohnya berarti harus bisa di lapangan gini Mas Aga ya. Harus bisa begini, bisa sendiri. Saya kalau manja nggak bisa gini. Nah, ini contoh. Ini kan kalau tadi gitu kan tegang. Kalau gini nggak? Ini nggak akan tegang ini. Beda. Nah, tapi kalau gini tegang dia kencang pasti. Paham? Tapi kalau diangkat kakinya satu gini, kendor.
Nah, tapi ya, ini pasti kendor. Paham? Ini ilmu. Jadi dimanapun kita itu aman. Cenderung aman. Kemudian setelah itu kita coba dengan suapin. Bismillahirrahmanirrahim. Suapin itu lewat kiri gini. Kita suapin. Bagaimana nafsu makannya ketika kita suapin? Ini termasuk masih lumayan. Kita suapin nggak usah banyak-banyak. Baunya kurang bagus. Kalau kiri mah aman karena kiri itu yang penting kita tegak lurus dan ke belakang. Kalau ke belakang kita nanti digigit. Nah ini insya Allah kalau begini itu aman. Kalau masih mau gitu aman ini. Gini. Ya mas. Sampai rasakan. Terus nah ini salah aman. Kalau dia masih memakai ini salah aman. Nih. Nah. Tuh masakan yang ahli ini mas. Nah, satu lagi mas. Idealnya kita nyuapinnya berapa banyak? Minimal 5% dari ini. Contoh ini kan beratnya 40 kilo. Nah, ini kan butuhnya kalau 4 kilo kita ngasih sampai 2 kilo. Nyuapinnya rumput itu. Jadi pakai sepatu itu begitu. Kalau pakai sepatu bos sakit kayak kita. Mas. Nah, tuh. Jadi idealnya begitu mas. Sekarang satu lagi ya. Ini yang lain praktekkan. Satu lagi satu objek ini kita diagnosa. Ini udah dulu. Kalau diagnosa pembuluh darah gimana? Tahan fisik sama demam, ya kering. Ini harusnya basah, karena sakit. Ini jelas. Dan dari hidung tidak ada kotoran. Ini termasuk pucat. Ini tidak pink, termasuk pucat seperti ini. Harusnya agak merah. Ya paham ya? Nah, kemudian ini pasti singkong sama ini. Posisinya ini pucat tapi radang, bendung darah ini. Ini sebenarnya pucat di sana pucat tapi ini radang. Nah, mana Pak Bik? Waris itu. enak di sini. Udah nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Nah, kemudian, ini sebelah kiri kan ini. Ini saya gerakan rumen. Nah, ini juga sama. Atoni rumen, jadi rumen nggak ada gerakan. Nah, jadi kita kalau di lapangan nggak boleh takut kotor. Harus gini ya, nggak boleh takut kok. Nggak boleh takut kotor. Itu ada pemantri angga itu. Nah, ini terjadi. Ini nggak ada gerakan rumen. Jadi atoni rumen. Atoni rumen. Pokoknya ingat-ingat. Jadi kalau tangan kita dorong begini, nanti ada gerakan dorongan dari dalam rumen mendorong antara 5 sampai 7 kali per 5 menit. Nah, kalau udah hitungan katakanlah berarti rata-rata kan itu kurang lebih hampir 1 menit satu. Kalau 1 menit nggak ada berarti itu atoni rumen ini nggak ada. Nah, ini biasanya pada kasus kembung nggak ada. Kasus pencernaan, infeksi pencernaan juga nggak ada. Bedakan gerakan nafas sama gerakan rumen. Makanya harus menyentuh. Ini harus nyentuh sampai kena rumen, paham? Jadi bukan kulit, tapi makanya neken jangan takut. Justru nanti akan ketahuan kalau dia sakit. Ini kan tandanya radang, makanya dia cenderung kalau nggak sakit mah begitu nggak terlalu. Nah, kemudian setelah itu kita pakai stetoskop, lihat stetoskop. Nah, stetoskop. Ini bulunya agak tebal, kita cari agak biar nggak bias. Nah, ini. Nah, kalau ini hampir tidak ada gerakan. Kebalikannya sama itu. Ini karena sudah parah, sudah tidak ada gerakan usus. Yang ada hanya suara isi usus, air sama angin. Nah, ini sakit ini caranya sakit. Saya tekan dia nyeri.
nggak ada gerak, suara gerakan tidak ada nih, nggak ada gerakan. Nggak ada gerakan. Kalau ada gerakan, ini yang ada hanya suara aliran angin sama air. Ini nggak ada gerakan. Nah ini, ya itu air panas ini, mas saya tak yakinkan. Tapi kalau lihat dari ini jelas ini mah kotornya kotor lembek. Ini sama drencher. Drencher, ada drencher? Iya. Sama drencher. Kita banget. Sama drencher. Bismillah. Sama drencher. Bismillah. Ini kalau lihat bekas kotorannya sampai begini ini memang ada kayak efek pendanaan. Kemarin mana? Nah, ini baru mumpung ada objek. Ini nggak ada isinya, nggak ada isi. Jadi besarnya perutnya itu isinya angin sama air, paham ya? Ini nggak makan besar mas. Nah ini kotornya keluar. Sesuaikan ini ya Matin. Ada lendir kan? Oh iya. Nah. Dan apakah normal kotoran anu seperti ini kan enggak? Enggak. Normalnya kan harusnya kan butiran ya. Itu infeksi. Jadi Pak Denny kalau ada kotoran begini Pak Denny tandanya Pak Opik. Iya. Tambah banyak. Nah, saya main lagi. Nah, makanya hilang langsung. Nah, itu biar keluar terus. Nah, ini angetnya merangsang. Itu kan ada lendirnya, kelihatan enggak? Iya. Sesuai yang saya sampaikan kan. Ini itu amatnya itu sama ya lendir ya enggak apa biar sembuh karena itu kalau dia diam di situ juga membuat tambah infeksi media dia kan nggak ada besar kan nggak bisa nanti sama yang itu juga lakukan begitu ya Sep ya paham kayak gitu mempercepat penyembuhan. Ini sakit ya wajar. Nah, ini obatnya sama. Udah lepas dulu santai stres. Lengap. Nah, itu ini beratnya sekitar dianggap 30 kilo, 75 ini. Ini sulfatrim 2,5 mili. Sulfatrim 2,5 mili. Nih, kita tes seperti itu. Tes. Ini masih, sapinya masih. Masih belum ini. Belum mau makan tadi dites sama saya. Masih belum Itu masih belum. Ya kita suntik dulu. Ini jarak sekitar 20 menit sebanyak seperti itu. Nanti nak tahu masak kayak. Paling penting kalau domba itu harus dimasakkan kejiwaannya udah bagus ke hewan. Nah tiap hari saya nyentuh. Belum ini. Nah, sangat demam. Ini sobatin, Ruiz. Nah, kapas. Kalau udah mulai ngunyah, udah mau ngunyah. Tapi insya Allah nanti 20 menit dari ini dari suntik. Nah, kontrak kau Bu Is. Kontrak kau dulu ini paling penting. Ini kontrak kasih 3 mili aja. 3,5 biarin. 3,5 mili. Nih. Nah, harus dibuka dulu gini ya nyontek. Jangan main blus masalah ya. Dia harus apik, paham nggak? Jadi harus dikasih kapas, buka dulu kan kotor. Ya. Jadi jangan main blus nyontek jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Paham ya? Jadi kita harus apik. Kasihan. Kontrakan penting karena menghilangkan demam. Dekat demam ini. Jadi biar langsung biar makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini harus, makanya tangannya harus pinter. Jangan bagaimana nanti kena jarum kepalanya. Kalau kita nggak lincah ya orang asal-asalan repot.
Itu kan kalau ini kan bayangan sendiri sih. Bayangan kan saya sendiri kan nggak ada, berarti tangan kita sebagaimana posisinya, dia tidak kena. Ini tidak teori kalau saya. Nah, baik. Ini harus rapi gini. Nah, rapi ini kan. Mereka ya. Tapi jadi biarpun kita sendiri, jangan sampai kalau kita gini kepala kasar malah nyoblos mata. Harus sampai ke nah ini kontrakol insyaallah kalau udah. Kemudian yamin. Nah, yamin kalau ini cukup 0,75. 0,75 mili, yamin ini penting. Jadi kalau kasus pencernaan, yamin ini sangat penting. Ya karena saya lebihkan 1 mili biar memutih. Jadi biar cepat. Nih. Karena vitaminnya aman. Vitamin itu cenderung aman. Bisa kasih ilmu sama saya langsung, nanti asap harusnya lebih semangat. Tadi di mana saya? Tadi di Ini sama dibuka dulu, dia nggak boleh kasar. Nah ini cari. Nah, kalau sakit gini kan gampang. Nah, harus segini biar penyerap nggak sakit ya. Nah, nanti kalau nggak gitu nanti dia radang. Agak keras nggak apa-apa, nggak usah takut. Agak keras gitu. Jadi kita ininya agaknya gini keras. Nah, jadi yang penting kalau kita itu menjiwai megang ternak, nggak takut kotor, itu salah apa-apa pun. Tapi kalau yang ragu-ragu, sayang baju udah nggak akan bisa. Ini sepele tapi nyata tanya masyarakat yang ahli aja. Ya. Saya makanya biarpun tukang rapi kan, kalau ketika megang ya saya nggak ada ragu-ragunya. Harus full. Paham ya? Ini saya kasih yamin satu lagi ini. Yamin 1,5 mili. Ini idealnya dibersihkan. Oh ya, ini suntik di yamin. Nanti yang lain kerjakan sih semuanya. Ini saya ngasih ijazah. Ini tiamin. Nah, tiamin ini pedih. Kalau single pedih, harus kita encerkan. Ini ilmu sepele juga. Paham? Nanti pincang masyarakat, apa masyarakat? Jadi kalau tiamin 1,5 ini pedih. Jadi harus kita encerkan dengan aquades. Sampai berapa relatif? Sampai 2,5 mili, 3 mili. Karena pedih. Ini kalau kita itu pedih. Nanti jadi masalah, malah dia ngamuk. Paham? Jadi yang sepele gini bukan sepele, karena kalau praktek ya menjadi masalah kan. Apa masalahnya? Pelanggan komplain. Apakah masalah alkohol? Jadi baik masuk YouTube maupun tidak harus tertib, ya enggak? Jadi itu nilai kejujuran. Ini, yang ini bukan? Enggak, ini tiamin, ini belum itu udah. Nah ini kan tegang. Nah, kalau nggak mau ngangkat harus nyurinya pintar. Kalau tidak mau ngangkat harus nyurinya pintar. Itu bahan tidak. Demikian contoh praktek pengobatan penyakit dengan diagnosa infeksi pencernaan dari saya, dari Muhammad Burhan. Semua manfaat. Selanjutnya tolong dilanjutkan. Asep jangan takut kotor, karena kita sebagai laki-laki kalau memang terjun di dunia peternakan memang tempatnya kotor. Tapi disitulah insya Allah ketika kita totalitas bekerja, insya Allah akan mendapat manfaat. Rezeki akan mengikuti diri kita. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.